Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehanya Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam serta dapat menunjukkan perilaku kasih sayang. Nabi Yakub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki saudara kembar yang bernama Is atau Ais. Ketika usia Nabi Ishak alaihissalam telah lanjut, sehingga penglihatan dan pendengarannya kurang baik, sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk merawat dan melayani kebutuhan Nabi Ishak alaihissalam setiap hari. Pada suatu hari, Nabi Yakub alaihissalam diminta oleh ibunya menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam pun melaksanakannya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Meskipun saudara kembar, hubungan Is dan Nabi Yakub alaihissalam kurang rukun. Padahal Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi saudara kembarnya. Akan tetapi, Is membenci Nabi Yakub alaihissalam karena ia merasa bahwa Nabi Yakub alaihissalam telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayahnya, dimanja dan dicintai oleh ibunya. Apalagi setelah tahu ayahnya mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Seharusnya doa itu adalah untuk dirinya dan bukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Selain itu, Is bahkan mengancam Nabi Yakub alaihissalam akan membunuhnya agar doa ayahnya tidak terwujud. Mengetahui hubungan Is dan Nabi Yakub alaihissalam tidak harmonis, Nabi Ishak alaihissalam sebagai ayah menyuruh Nabi Yakub alaihissalam untuk pergi berhijrah ke Padan Aram, ke rumah pamannya. Nabi Yakub alaihissalam pun menuruti perintah ayahnya. Dengan perasaan kasih sayang kepada Is dan juga kepada kedua orang tuanya, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meminta izin untuk meninggalkan rumah. Ia pun pergi secara bersembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Nabi Yakub alaihissalam disebut dengan Israel, yang artinya berjalan di malam hari. Paman Nabi Yakub alaihissalam merupakan seorang yang dermawan. Melihat perilakunya yang terpuji tersebut, Nabi Yakub alaihissalam pun menirunya dan beliau menjadi seorang yang dermawan. Pada suatu malam, Nabi Yakub alaihissalam bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan yang soleh dan bumi ini akan menjadi miliknya dan keturunannya. Nabi Yakub alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk mengajak umatnya di daerah Kan'an untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Melihat perilaku terpuji Nabi Yakub alaihissalam, pamannya pun menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putrinya. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Selain dengan putri pamannya, Nabi Yakub alaihissalam pun menikah dengan wanita lainnya. Nah, dari keempat istrinya itulah Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 putra yang kelak akan melahirkan beberapa keturunan dari kaum Bani Israel. Adapun hikmah atau kebaikan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah kita harus berperilaku kasih sayang kepada sesama, baik itu keluarga, teman, guru, bahkan kepada orang yang membenci kita. Walaupun seseorang itu membenci kita, akan tetapi kita harus tetap menunjukkan perilaku kasih sayang. Kemudian, kita harus senantiasa menuruti nasihat yang baik. Meskipun mengikuti nasihat itu berat, akan tetapi jika demi kebaikan, kita harus tetap berusaha melaksanakannya. Kemudian, rela berkorban demi kebaikan. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam yang meninggalkan keluarganya demi kasih sayang kepada kakaknya dan orang tuanya. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dengan saudaranya, maka Nabi Yakub alaihissalam meninggalkan rumah dan berhijrah ke daerah Padang A'rom. Selanjutnya adalah kita harus meneladani perilaku-perilaku baik. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam meneladani pamannya yang bersifat dermawan, sehingga dirinya pun menjadi dermawan. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saja. Tetap semangat ya belajar di rumah.